Hai anak-anak, apa kabar semuanya? Pastinya dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Karena kenapa? Kita selalu menjaga kondisi tubuh kita ya. Pastikan ya, baik itu di dalam ataupun di luar ruangan ya, kita selalu mentaati peraturan kesehatan ya. Langsung saja hari ini kita melanjutkan pembahasan kita ya. Kita langsung masuk ke pembelajaran 3 dan pembelajaran 4 ya. Langsung saja adalah bahasa Indonesia menentukan kalimat utama ya. Kemarin di pembelajaran tematik sebelumnya kita telah membahas tentang kalimat utama ya. Kalimat utama itu apa sih, teacher? Ya, kalimat utama adalah biasanya berada di awal ya ataupun di akhir kalimat ya. Ada kemungkinan juga kalimat utama berada di tengah-tengah kalimat ya. Yang pastinya ya, kebanyakan kalimat utama berada di awal kalimat, tetapi kalian tetap harus membaca terlebih dahulu teksnya supaya kenapa? Supaya bisa memastikan kalimat utamanya berada di bagian mana ya. Dalam setiap paragraf pasti memiliki kalimat utama ya. Kalimat utama berisi ide pokok dalam sebuah paragraf. Jika kalimat utama di dalam suatu bacaan dapat kamu temukan, kamu akan lebih mudah untuk memahami isi bacaan tersebut ya. Kalimat utama pada setiap paragraf saling berkaitan sehingga kumpulan dari kalimat utama dapat disusun menjadi sebuah ringkasan ya. Jadi ketika kita hendak membaca sebuah teks ya, pastikan terlebih dahulu kita menentukan kalimat utamanya. Biasanya kebanyakan kalimat utama berada di awal kalimat ya. Jadi kalian bisa lihat ya, dalam satu paragraf itu ada beberapa kalimat ya. Ada 3 ataupun lebih dari beberapa kalimat, kemudian kita sebut dengan sebuah paragraf ya. Jadi dari setiap paragraf mereka memiliki masing-masing kalimat utama ya. Jika kita sudah tahu kalimat utamanya, tanpa kita membaca keseluruhan teks tersebut, kita sudah tahu maksud dari teks tersebut. Apa sih bahasanya dibahas oleh teks tersebut ya, kita langsung dapat menemukannya. Nah, di sini kita akan belajar tentang menentukan kalimat utama. Kalian bisa lihat di halaman, ada buku kalian halaman 12 dan halaman 13. Di situ sudah ada teks tentang teknologi pangan pengolahan buah ya. Nah, nanti kalian bisa baca di rumah ya, kemudian kalian tentukan sendiri kalimat utama dari masing-masing paragrafnya. Oke, langsung saja teacher akan tanyakan ada berapa paragraf dari teks tersebut ya. Kalian bisa hitung ya, paragraf kalian bisa hitung ya dari masuk ke alinea ya. Jadi dari alinea pertama, alinea kedua, alinea itu adalah masuk 5 spasi di awal kalimat ya. Jadi kalau ada tulisan ya, susunan kalimatnya ada masuk per spasi, kita bisa itu masuk 5 spasi, artinya masuk 5 huruf ataupun 5 angka, berarti itulah yang kita sebut dengan kalimat utama paragraf ya. Jadi di sini ada berapa paragraf, teacher? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Nah, kita langsung saja membahas. Silakan kalian simak. Nanti kalian bisa tentukan kalimat utamanya di rumah yang boleh kalian tulis sebagai bahan latihan. Di sini tentang teknologi pangan pengolahan buah ya. Di Indonesia terdapat beragam jenis buah-buahan ya. Ketika musim panen, hasil buah-buahan sangat melimpah ya. Namun buah-buahan ada bahan makanan yang tidak tahan lama ya. Biasanya buah hanya tahan lama beberapa hari, beberapa minggu saja ya, nggak sampai berbulan-bulan ataupun bertahun-tahun. Nah, untuk bisa mengawetkan makanan atau untuk bisa makanan tersebut bisa dapat dikonsumsi oleh masyarakat dengan jangka yang panjang ya, sampai berbulan-bulan ataupun sampai bertahun-tahun ya. Jadi kita mempunyai cara alternatif, yaitu dengan cara mengawetkan makanan tersebut. Ingat, ketika mengawetkan makanan jangan menggunakan bahan-bahan kimia ya, karena kenapa? Ada cara alternatif yang bagus untuk mengawetkan makanan yang tidak berdampak bahaya bagi tubuh kita ya. Jika tidak cepat dikonsumsi, biasanya buah-buahan akan cepat membusuk, sama seperti jenis ikan, jenis daging ataupun sejenis sayuran. Kalau nggak diawetkan, maka makanan tersebut hanya akan bertahan beberapa hari ataupun beberapa minggu ya. Biasanya akan mudah busuk ya. Oleh karena itu buah-buahan banyak diolah menggunakan teknologi pangan supaya makanan tersebut atau buah-buahan tersebut bisa kita konsumsi dalam waktu jangka yang panjang ya. Banyak orang hasil teknologi pangan yang
berasal dari buah-buahan, ada selai, ada keripik, buah kering, asinan ataupun manisan buah. Setiap jenis makanan dibuat dengan cara berbeda-beda dan dengan bahan campuran berbeda pula. Misalnya ditambahkan gula, ditambahkan tepung, ya, kemudian ditambahkan pewarna alami dan lain sebagainya, ya. Hasil teknologi pangan yang berasal dari buah banyak diminati, misalnya selai, ya, kalian pasti tahu selai, ya. Untuk membuat selai, mula-mula buahnya dicuci terlebih dahulu, kemudian setelah itu dipotong-potong, selanjutnya buah dicampurkan dengan air dan gula, ya. Kemudian dipanaskan. Setelah matang dan membentuk adonan, selai siap dikemas dalam toples, ya. Sebelumnya toples dipanaskan terlebih dahulu agar terbebas dari kuman dan bakteri, ya. Hasil olahan buah lainnya adalah keripik buah, ya. Kalian tahu kan keripik buah ataupun keripik singkong, ya. Buah segar dapat diolah menjadi keripik yang garing dan renyah. Untuk menjaga kerenyahannya, keripik dikemas dengan sangat baik, kemudian yang digunakan menjaga agar keripik tidak mudah hancur, ya. Ada berbagai jenis kemasan, misalnya kalian bisa menggunakan aluminium foil dan toples plastik sehingga makanan tersebut tidak mudah hancur, ya, kalau terkena benda-benda yang lainnya, ya. Pengemasan yang juga dapat mengawetkan keripik sehingga dalam waktu yang lama, ya. Kalau semuanya pengemasan yang baik, ya, tidak tidak terbuka ataupun tidak robek, ya, sehingga tidak kena angin, ya, jadi makanan tersebut bisa kita konsumsi dengan jangka yang panjang. Tetapi kalau semuanya kemasannya rusak, ya, sobek ataupun berlubang, maka makanan tersebut nggak bisa tahan lama. Makanya ketika kita mengemas makanan-makanan tersebut, kita harus mengemasnya dengan cara yang baik. Nah, dari teks yang teacher bacakan, ya, tentang teknologi pangan pengolahan buah, nanti kalian bisa menentukan kalimat utamanya dari masing-masing paragraf sebagai bahan latihan di rumah, ya. Langsung saja kita lanjutkan pembahasan kita di pembelajaran 4, yaitu tentang pengalengan makanan tradisional Yogyakarta. Tugasnya sama seperti pembelajaran 3 yang tadi, yaitu tentang menentukan kalimat utama dari masing-masing paragraf, ya. Di situ kalau mau teacher bacakan sangat panjang, ya. Jadi nanti kalian silakan baca sendiri di rumah kalian, ya, baca dengan teliti, kemudian tentukan kalimat utamanya, ya. Jangan lupa, ya, karena kenapa kita belajar tentang bahasa Indonesia, biasanya bahasa Indonesia yang berkaitan dengan teks, kemudian menentukan kalimat utama, ide pokok, ya, kemudian paragraf berapa dan lain sebagainya, ya. Di situ tentang pengalengan makanan tradisional Yogyakarta, ya. Jadi nanti kalian tentukan sendiri, ya. Oke, lanjutkan pembahasan kita tentang PPKM, yaitu adalah makanan tradisional dan pakaian adat. Nah, makanan kalian yang kalian suka apa kalau di rumah? Ya, pastinya setiap orang memiliki makanan kesukaan, ya, masing-masing. Nah, makanan kesukaan yang kita konsumsi keseharian, ya, yang biasa kita beli, baik itu di luar rumah ataupun di dalam rumah, baik itu secara online ataupun secara langsung, ya, mereka memiliki asal daerahnya masing-masing, ya. Salah satunya di sini kalian bisa lihat, ya, di halaman 17, ya, nasi gudeg, ya. Ada yang tahu nasi gudeg? Kalian bisa lihat di buku kalian di halaman 17. Nasi gudeg biasanya dia ada nasinya, ada sambal tempenya, ya, ada telurnya, ya. Kemudian ada ikan atau ada ayamnya sesuai dengan selera kalian masing-masing, ya. Nasi gudeg itu berasal dari Yogyakarta. Kemudian rendang. Nah, ada yang tahu rendang? Rendang biasanya bahan dasarnya dari daging, ya, baik daging sapi ataupun daging kambing, ya. Rendang berasal dari Padang, ya. Ada lagi soto Betawi, ya, soto Betawi. Kalian bisa lihat soto Betawi itu kuahnya dari santan, ya. Ada 2 jenis soto, ada yang kuah bening ataupun kuah kuning, ada juga kuah santan, ya. Dari masing-masing kuahnya yang berbeda tersebut juga beda pula asalnya, ya. Kalau semuanya soto Betawi itu sotonya berbahan
dasar dari daging, ya buahnya santan, itu dari Jakarta. Kemudian ada soto Banjar, ya dari Kalimantan Selatan. Sama saja soto Banjar. Kalau soto Banjar biasanya dari ayam, ya daging ayam bukan daging sapi, ya kuahnya juga sama, yaitu kuah santan agak kuning, ya ada telurnya biasanya. Kemudian ada sei dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Apa itu sei? Kalian bisa lihat di gambar makanannya. Bahan dasarnya dari apa itu, ya? Nanti kalian bisa cari di YouTube atau di Google, ya. Selanjutnya adalah mie Aceh. Mie Aceh yang pastinya dari Aceh, ya. Di sini juga kita sudah cari list beberapa makanan tradisional yang ada di Indonesia. Jadi kita memiliki sangat banyak keanekaragaman makanan tradisional, ya. Ada juga bakso berasal dari Tiongkok, ya. Tiongkok berarti bukan dari Indonesia, ya. Kemudian ada kerak telur. Nah, yang mau dimakan kerak telur, ya kerak telur itu berasal dari Betawi di Jakarta, ya. Kemudian sate berasal dari Jawa. Kalau gado-gado berasal dari Betawi. Bika Ambon berasal dari Medan. Pempek makanan khas Indonesia berasal dari daerah kita, yaitu Sumatera Selatan, ya. Pastinya sudah makan pempek, ya. Selain pempek, makanan yang berasal dari Sumatera Selatan apa? Banyak, ya. Tetuan, model, ya itu adalah jenis-jenis makanan yang berasal dari daerah kita Sumatera Selatan. Nah, jangan sampai kalian tidak tahu makanan-makanan daerah, terutama makanan daerah Sumatera Selatan. Nanti ditanya oleh orang ataupun oleh guru ataupun oleh teman kalian, makanan tradisional daerah kita apa ya? Kalian tidak bisa jawabnya. Kalian harus bisa, ya, makanan dari daerah kita. Salah satunya adalah pempek, tetuan, model dan lain sebagainya, ya. Selain itu, ya, selain makanan tradisional kita juga ada pakaian adat. Nah, nanti kita akan ada lomba untuk hari Kartini, yaitu adalah membuat pakaian adat kemudian menampilkan atau yang disebut dengan fashion show, ya. Pakaian adat yang dibikin adalah dari bahan-bahan bekas, ya, dari mendaur ulang barang-barang bekas, ya. Nanti kalian bisa menentukan pakaian adat apa saja, ya, atau sudah ditentukan oleh dari pihak sekolah. Nanti kalian bisa ikuti, ya. Di sini ada juga sudah punya gambar, ya. Ada pakaian adat dari Nangro Aceh Darussalam. Jadi setiap provinsi ataupun setiap daerah memiliki makanan tradisional ataupun memiliki pakaian adatnya masing-masing, ya. Kalian bisa lihat pakaian adat dari Nangro Aceh Darussalam, ya, modelnya kayak gini, ya. Nanti bisa dilihat, ya, ataupun kalau di gambar teacher kurang jelas, kalian bisa lihat ataupun bisa buka di YouTube kalian apa di Google, ya. Selanjutnya pakaian dari Bali, ya, kemudian Bangka Belitung, ya, Banten, Bengkulu, Gorontalo, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jambi, Jawa Tengah, ya, kemudian Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur. Nah, Palembangnya nggak kefoto, ya. Nanti kalian silakan cari sendiri. Kalau semuanya lebih jelasnya, kalian pahami pakaian-pakaian adat, ya, baik itu pakaian adat dari daerah kita Sumatera Selatan ataupun pakaian-pakaian adat dari daerah-daerah lain, ya. Kalian harus tahu, ya. Oke, untuk pembahasan PPKN yaitu makanan tradisional dan pakaian adat cukup jelas. Nanti kalau ada yang ditanyakan ataupun kalian kurang jelas gambarnya, kalian bisa buka di Google kalian masing-masing, ya. Selanjutnya kita lanjutkan pembahasan kita yaitu pola irama. Nah, kemarin kita di pembelajaran 1, ya, kita sudah menyanyi atau belajar tentang pola irama. Pola irama itu apa sih, teacher? Nah, kemarin sudah teacher jelaskan. Nanti kalian bisa buka ulang lagi. Di situ ada sebuah lagu pepaya, mangga, pisang, jambu, ya. Sama saja. Nanti kalian bisa buka di YouTube bagaimana cara menyanyikan lagu pepaya, mangga, pisang, jambu, ya. Tugas latihannya adalah kalian hanya menyanyikan salah satu tentang buah-buahan tersebut. Kemudian sebagai bahan latihan adalah nyanyikan lagu tersebut dengan temanmu, ya, nyanyikan sendiri, ya, bisa dinyanyikan. Kemudian bagaimana pola iramanya, ya, kemudian tandai lirik lagu yang dinyanyikan, ya. Nanti tidak perlu, kalian cukup latihan saja
buka YouTube kalian tentang pepaya dengan pisang jambu ya. Tetap sama, itu kita belajar tentang pola irama pada sebuah lagu ya. Oke, lanjutkan pembahasan kita tentang matematika, yaitu luas bangun datar. Kemarin juga sudah teacher jelaskan menghitung luas bangun datar. Kalau kemarin kita menghitung luas bangun datarnya dengan satuan persegi yang utuh. Nah, kalau hari ini kita menghitung luas bangun datarnya dengan bangunnya nggak utuh, bangun satuan perseginya nggak utuh. Di sini tugasnya adalah kalian cari luasnya, menentukan luas. Kalau seumpamanya bangunnya itu panjang dan lebarnya sudah diketahui atau pasti, ya seperti persegi atau persegi panjang, enak kita menghitungnya ya. Kita bisa menggunakan rumus ataupun kita bisa menggunakan hitungan manual. Tapi kalau seumpamanya bangunnya itu tidak sama ataupun tidak seperti bangun persegi ataupun persegi panjang, untuk menentukan luas dari bangun persegi satuan kita bisa menghitung dari satu kesatuan persegi satuannya. Di sini kita hitung secara manual saja. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 persegi satuan yang utuh. Ada 6 persegi satuan yang utuh. Yang tidak utuh atau setengah ada berapa? Yang tidak utuh atau setengah persegi satuannya ada 2, 1 dan 2. Ingat ya, karena setengah satuan persegi satuannya ada 2, jadi nilainya ini adalah 1 persegi satuan. Setengah persegi satuan ditambah setengah persegi satuan, hasilnya adalah 1 persegi satuan. Jadi 6 persegi satuan ditambah 1 persegi satuan, hasilnya ada 7 persegi satuan ya. Jadi luas dari bangun yang ada di samping adalah 7 persegi satuan. Ya, sangat mudah ya untuk menghitung luas dari bangun persegi satuan. Kalau seumpamanya setengah, berarti setengah persegi satuan kalian cari pasangannya setengah dengan setengah, jadi nilainya 1. Ya. Cukup jelas penjelasan kita hari ini. Jika ada yang ditanyakan, nanti langsung tanya saja ke WA teacher untuk masalah tugas. Nanti akan teacher share di Google Classroom. Teacher akhiri. Thank you so much. I'm sorry for everything. Teacher Mikael says goodbye.